Halo adik-adik semua yang hebat, Assalamualaikum. Selamat datang di kisah petualangan kita hari ini. Kakak seneng banget deh bisa nemenin kalian belajar. Nah, hari ini kita punya satu tokoh pahlawan beneran yang luar biasa hebat buat kita bahas bareng-bareng. Namanya Nabi Idris alaihissalam. Beliau ini super terkenal karena kecerdasannya dan sifatnya yang rajin banget. Udah siap dengerin kisah petualangannya? Oke, kita mulai ya. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, pernah nggak sih kalian ngebayangin siapa coba salah satu manusia pertama di seluruh dunia yang bisa nulis dan baca? Coba bayangin, ini tuh jauh sebelum ada sekolah, sebelum ada buku-buku bergambar, atau pensil warna-warni yang keren kayak yang kalian punya sekarang loh. Biar seru, ini dia peta petualangan kita hari ini. Kita bakal cari tahu siapa itu Nabi Idris, ngelihat betapa pintarnya beliau, gimana rajinnya beribadah, kehebatannya menjahit, betapa disayangnya beliau sama Allah, dan pastinya gimana caranya biar kita bisa jadi hebat kayak beliau. Kita masuk ke bagian pertama ya. Siapa sih Nabi Idris alaihissalam itu? Yap, beliau adalah nabi kedua setelah Nabi Adam. Nabi Idris itu sejak masih kecil udah punya semacam kekuatan super loh. Kekuatannya apa aja? Beliau itu rajin banget belajar, nggak pernah bohong alias selalu jujur. Hatinya baik banget dan super suka nolong orang lain. Nah, karena beliau selalu ngelakuin sifat-sifat baik ini setiap hari, sejak seumur kalian, beliau tumbuh jadi orang yang hebat banget. Sama kayak otot kita nih, kalau kebaikan itu dilatih terus setiap hari, wah bakal berubah jadi kekuatan super yang luar biasa. Lanjut ke bagian kedua, pelajar yang pintar dan pelopor ilmu pengetahuan. Ternyata nih adik-adik, Nabi Idris adalah salah satu manusia pertama di dunia yang bisa membaca dan menulis. Ingat kan pertanyaan kakak di awal tadi? Nah, ini dia jawabannya. Karena beliau itu sama sekali nggak pemalas, cinta banget sama ilmu pengetahuan, dan selalu semangat ngajarin orang lain, beliau jadi sosok yang super cerdas. Beliau belajar tuh nggak cuma buat dirinya sendiri, tapi biar orang-orang di sekitarnya juga ikutan pintar. Keren banget kan? Makanya ingat ya, belajar itu penting banget. Setiap kali kalian buka buku pelajaran, dengerin bapak ibu guru di kelas, atau ngerjain tugas, kalian tuh sebenarnya lagi ngelatih otak kalian biar makin kuat. Kalau kita rajin belajar dan hatinya senang, wah kalian lagi siap-siap jadi pahlawan pintar kayak Nabi Idris loh. Sekarang bagian ketiga, rajin beribadah dan selalu taat kepada Allah. Walaupun Nabi Idris itu sibuk banget belajar dan bekerja tiap hari, beliau nggak pernah sedetik pun lupa sama Allah. Beliau selalu rajin sholat dan berdoa. Yang bikin makin salut, beliau juga selalu ngajak teman-temannya buat berbuat baik. Beliau ngajak mereka nyembah Allah, berkata jujur, nggak nakal, dan saling bantu. Kalau ada temannya yang salah, beliau ngingetinnya pakai suara yang lembut banget, bukan malah marah-marah atau ngebentak. Masuk ke bagian keempat, pahlawan hebat yang pandai menjahit dan super sabar. Coba kalian bayangin deh, zaman dulu sebelum ada Nabi Idris, orang-orang tuh kalau pakai baju cuma dari kulit binatang yang kasar banget atau kain yang super sederhana. Pasti rasanya kasar, keras, dan bikin gatal-gatal di kulit kan? Nah, disinilah Nabi Idris pakai tangannya sendiri yang terampil, mikir keras, dan akhirnya beliau nemuin cara buat menjahit pakaian. Berkat kerja kerasnya, orang-orang akhirnya bisa pakai baju yang rapi, halus dan nyaman. Beliau sama sekali nggak malu atau malas kerja keras pakai tangannya sendiri. Selain jago jahit, Nabi Idris punya satu lagi kekuatan super di hatinya. Beliau selalu sabar dan nggak gampang marah. Zaman dulu tuh, kadang ada aja orang yang bandel dan nggak mau dengerin nasihat baik beliau. Tapi, apa Nabi Idris marah-marah dan balas dendam? Sama sekali enggak. Beliau tetap senyum, sabar, dan terus berbuat baik. Kita harus contoh nih. Kalau lagi main, terus teman atau adik kita bikin salah, kita nggak boleh langsung marah atau teriak-teriak ya. Tarik napas panjang dan harus sabar. Lanjut ke bagian kelima, disayang Allah, Sang Nabi yang mulia. Nah, disinilah semua kebaikan itu ngumpul jadi keajaiban. Karena Nabi Idris selalu taat, rajin belajar, suka nolong teman, pintar, dan rajin ibadah, di dalam Al-Quran dijelasin kalau Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang benar-benar tinggi dan mulia. Wah, Masya Allah banget ya. Allah ngasih kemuliaan dan sayang banget sama beliau. Ini tuh hadiah paling keren buat siapa aja yang punya hati balik dan rajin berusaha. Dan bagian terakhir kita hari ini, meneladani Nabi Idris, misi pahlawan sehari-hari kalian. Adik-adik, kalian semua tuh juga bisa loh jadi pahlawan hebat setiap hari.
Misi pertama, dengerin nasihat Bapak Ibu guru dan belajar yang semangat. Misi kedua, rajin sholat, berdoa, dan baca Al-Quran. Terus misi ketiga, bantu ayah bunda di rumah. Misalnya gampang aja deh, rajin beresin mainan kalian sendiri abis main. Gampang banget kan? Terus biar jadi teman yang super baik, kakak kasih rahasianya ya. Pertama, kita nggak boleh berbohong. Kedua, harus selalu sopan sama siapa aja. Dan ketiga, no nakal-nakal klub sama teman-teman kita. Kalau kita praktekin sikap baik ini setiap hari, dijamin deh kalian bakal punya banyak banget teman yang sayang sama kalian. Persis kayak Nabi Idris. Coba yuk kita baca pesan penting ini sama-sama yang keras ya. Anak yang soleh selalu berbuat baik. Wah, pinter banget. Kalian harus selalu ingat kalimat indah ini ya, simpen baik-baik di otak dan di hati kalian setiap hari. Sebagai penutup dari penjelasan cerita kita, ingat selalu pesan ajaib ini ya. Kalau kalian belajar dengan hati yang gembira dan selalu ikhlas nolong orang, kalian bakal tumbuh jadi anak yang pintar, disayang teman, disayang keluarga, dan yang paling penting, super disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana nih adik-adik yang hebat? Setelah dengar kisah luar biasa ini, kalian siap kan jadi pahlawan hari ini? Yuk kita mulai dari sekarang, rajin belajar, terus berbuat baik, dan jangan lupa senyum. Makasih ya udah nemenin kakak di cerita petualangan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di kisah seru kita yang selanjutnya.